Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share perjalananku dari Kota Lamongan, ini dari Mantub Lamongan. Kita akan menuju ke Gresik. Ya, tapi bukan lewat jalan utama atau jalan Pantura, kita akan lewat Balong Panggang. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Mantub yang pingin ke Gresik atau Surabaya atau Sidoarjo, nggak perlu kalian lewat Pantura atau nggak perlu kalian lewat Kota Lamongan dulu, nggak perlu. Kalian bisa lewat jalan ini atau bisa dibilang jalan alternatif lah. Sebenarnya buat warga Mantub ini bukan jalan alternatif, tapi ini jalan utama karena ini yang paling dekat. Ya, sebenarnya ada jalan lagi kalau kalian mau ke Mojokerto atau ke Surabaya, yaitu lewat Alas Kemlagi. Seperti yang aku sudah share di video sebelumnya, aku sudah share jalan dari Mantub ini ke Mojokerto. Nah, kalau pengen ke Gresik, itu kalian bisa lewat jalan ini. Ini ada di pertengahan kota ya, pertengahan Mantub lah ya, pertengahan Mantub. Ini aku dari arah Lamongan atau dari arah pintu masuk ke ini Istana Gunung Mas. Nah, kalau kalian tahu, misalnya warga Mantub, aku yakin pasti tahu lokasi Istana Gunung Mas di mana. Nah, dari situ kita lurus, ini ada belokan kan? Nah, ini ada belokan di sini. Itu kita belok ke kiri. Ini kita belok ke kiri. Nah, kalau dari arah Mojokerto kan depan, itu kita belok kanan. Nah, ini dari arah Gunung Mas, Istana Gunung Mas, kita belok kiri. Oke. Nah, di sini kalian bisa lurus terus, nanti bisa tembus ke Balong Panggang, bisa tembus ke Gresik. Kayak gitu. Untuk jalannya atau kondisi jalannya seperti apa, kalian bisa lihat video ini untuk memantau atau memastikan apakah memang sebaiknya kita lewat sini ataukah memang jalannya nggak bagus. Jadi kalian bisa lewat jalur utama atau Pantura, baik yang naik motor maupun naik mobil. Tapi paling nggak kalau tujuan kalian adalah ke Gresik, ke Surabaya, ke Sidoarjo, aku saranin lewat sini, ini lebih dekat ya, lebih dekat. Nah, sejauh ini jalannya jalan aspal dan cukup, meskipun ada beberapa jalan yang berlubang ya, tapi kan sedikit gitu loh. Tapi overall itu cukup bagus. Ya, sampai sini cukup bagus jalannya. Jadi kalian bisa berkendara dengan nyaman di sini. Oke, nah di sini ada, seperti kalian lihat, ada banyak orang juga yang melewati jalan ini. Nah, ini jalannya sudah mulai retak nih ya di kanan kiri ya, kalian bisa lihat lah. Tapi masih banyak orang yang lewat jalan sini karena ya ini jalannya jalan yang cukup banyak dilalui orang gitu loh. Kalau misalnya pengen ke Gresik, nggak juga ke Gresik sih, ke Balong Panggang juga lewat sini. Dan di sini juga ada beberapa perumahan, salah satunya Sunrise. Perumahan Sunrise ada di sekitar sini. Cuman memang di sepanjang perjalanan ini kalian bisa lihat di kanan kiri itu masih banyak pohon-pohon atau apa ya, tumbuhan-tumbuhan, dan sedikit banget rumah. Ya. Nah, paling rumah cuman 1-2 doang di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat kan di sebelah kanan kiri sudah mulai ada rumah. Misalnya kalian dari Surabaya, misalnya habis liburan dari Food Junction atau dari Jatisewu, Gresik, itu kalian bisa pulangnya lewat sini. Kalau rumah kalian di area Mantub, gitu, di sekitaran area Mantub lah, kalian bisa lewat sini. Atau kalian yang rumahnya di Babat juga bisa lewat sini, nembus lah ibaratnya sini. Nah, dan kalau misalnya kalian pengen menuju ke wisata itu juga bisa lewat sini. Misalnya aku pengen ke Food Junction atau aku pengen ke Jatisewu katakanlah. Nah, itu kalian bisa lewat sini. Untuk videonya Jatisewu atau Food Junction, aku sudah pernah bikin videonya, wisatanya seperti apa. Kalian bisa lihat, cek aja link di deskripsi box di bawah. Jatisewu itu wilayah yang cukup baru ya, wisata yang cukup baru di Gresik. Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu baru dibuka, baru pembukaan. Dan menurutku cukup bagus, meskipun tidak lengkap. Kayak kolam renangnya itu kan ada, sebenarnya bagus, tapi masih dalam pembangunan atau masih dalam tahap perencanaan. Dan beberapa tempat juga ada area kosong yang itu masih dalam tahap pengembangan ya, karena masih baru ya. Cuman yang aku sayangkan adalah lokasinya yang harus
masuk ke apa ya, kayak jalan berliku gitu, jalan masuk banget gitu loh. Jadi bukan yang kayak di pinggir jalan gini, enggak, kita harus masuk melewati beberapa rumah, beberapa desa, beberapa itu baru kita sampai di tempat atau lokasi wisatanya. Beda dengan kalau misalnya kalian ke Lontar Sewu. Itu salah satu wisata di Gresik juga, itu memang masuk ke dalam satu daerah tapi nggak terlalu masuk banget. Ya kalau nggak salah di Hendosari itu masuk. Kemudian dikit aja kalian bisa langsung menikmati wisata Lontar Sewu. Tapi kalau Jati Sewu ini cukup dalam masuknya. Dan juga di sekitar sana juga ada wisata Food Junction. Itu juga salah satu wisata yang cukup dekat dengan jalan raya. Ya agak masuk sedikit, tapi itu karena berada di perumahan ya, perumahan Grand Pakuwon. Jadi lokasinya cukup besar, cukup di pinggir jalan raya dan cukup besar. Kalau kalian pengen ke sana, aku sudah bikinin videonya. Kalian bisa cek link di description box di bawah untuk ngelihat lokasi wisatanya dan cara masuknya seperti apa, atau jalan masuknya. Dan jujur kalau aku pribadi, aku jarang banget lewat jalan sini. Kalau misalnya dulu pernah sekali 2 kali, tapi hanya untuk melihat aja kondisi jalannya seperti apa, nggak sampai ke Gresik, nggak sampai ke Balong Panggang untuk lewat sini. Karena ya ini kalian bisa lihat sendiri kan, seperti ini jalannya, dan kurang ada, nah kondisi jalan seperti ini, dan juga kurang ada kayak supermarket atau minimarket, itu jarang. Apalagi di area-area yang seperti ini, area apa ya, kayak jalan pembatas antar desa gitu loh. Jalan antar desa itu jarang banget ada minimarket, dan yang paling membuatku ragu lewat sini adalah pom bensinnya. Ya memang ada beberapa bensin eceran di pinggir jalan, cuman ya kalau bisa memang ada pom bensin ya. Kalau memang darurat ya ada. Nah kayak gini, itu kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada bensin eceran di pinggir jalan. Tapi untuk pom bensin yang besar itu sangat jarang. Makanya aku saranin kalau misalnya kalian lewat sini, itu kalian isi bensin dulu. Jangan sampai ini bensinnya tinggal 1 atau bensinnya sedikit, itu kalian melewati sini, karena jarang ada, apalagi yang naik mobil ya, karena jarang ada pom bensin. Makanya di Mantub tadi, sebelum kalian berangkat ke sini, kalian isi bensin dulu sebelum melewati sini. Dan juga kalau misalnya kalian dari arah sebaliknya, dari arah Gresik misalnya mau lewat sini, nah ini ada pom mini, tapi nggak tahu pom mininya masih beroperasi atau enggak. Nah kalau dan sebaliknya, kalau misalnya kalian dari arah Gresik atau Surabaya mau ke Lamongan lewat jalan sini, lewat area Balong Panggang ke arah Mantub, itu kalian persiapkan dulu bensinnya. Jangan sampai habis di tengah jalan, karena akan susah. Misalnya untuk mendorong ya motor mungkin agak lumayan lah ya. Nah ini jalannya sudah mulai bagus juga, motor agak lumayan. Tapi kalau mobil gimana kalian mendorong ini? Ini kan jadi agak susah kalau misalnya kalian kehabisan bensin di tengah jalan seperti ini. Dan sekarang kita sudah sampai di Balong Panggang atau Kecamatan Balong Panggang. Nah, kalau di sini sudah oke lah, sudah aman lah ya. Kalian sudah masuk ke Kecamatan Balong Panggang. Nah, langsung kan di sebelah kiri ada minimarket, Indomaret. Ya, kalian bisa nyantai dulu di sana. Misalnya pengen istirahat dulu sebentar, ya bisa istirahat di sana, atau ada masjid itu di sebelah kiri jalan, kalian bisa istirahat di sana juga. Dan Balong Panggang ini cukup luas sebenarnya. Nanti yang ramai itu ya kalau misalnya ada di pasarnya itu cukup ramai. Dan di sini juga kalian bisa tembus nanti, kalau misalnya sudah sampai di pasar Balong Panggang, kalian bisa belok kiri, itu nanti tembus ke Duduk Sampean. Nah, di sini sudah mulai ramai aktivitas warga ya. Nggak hanya warga seperti aku yang perjalanan jauh, tapi warga-warga lokal yang beraktivitas di sini juga banyak, karena sudah mulai banyak rumah, meskipun nggak sebanyak kalau misalnya rumah di kota ya. Wah, itu di depan bawa apa tuh ya?
lanang sejati. Nah, itu bahasa Jawa teman-teman, lanang sejati. Ayo, ada yang tahu artinya apa? Ini kayaknya bawa beras ya ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, untuk jalannya bisa kalian, meskipun ini jalannya enak ya karena lebar ya, tapi ada beberapa jalan yang rusak ya, biasa kalian lihat sendiri lah ya kondisi jalannya. Tapi meskipun begitu banyak orang yang menggunakan oke. Tapi meskipun begitu ada banyak orang yang menggunakan jalan ini. Apalagi kalau bisa dibilang dari sini itu jalan satu-satunya untuk menuju ke misalnya ke Mantub ataupun ke Gresik. Karena sebenarnya ada jalan lain, cuman jalan lainnya itu jalannya kecil yang lewat pedesaan, bahkan lewat sawah-sawah gitu. Jadi ini jalan besar satu-satunya yang ada di sini. Oke, nah di sini sudah mulai ada atau mulai banyak rumah-rumah, ya. Sudah mulai banyak perumahan, rumah bukan perumahan ya. Rumah-rumah dan banyak aktivitas warga juga. Aduh kameraku. Oke, nah tapi ada juga yang masih belum ada rumahnya. Di sebelah kiri masih kosong, tanah kosong. Sebelah kanan juga masih banyak tanah kosong. Padahal ini jalan apa ya? Bisa dibilang bukan jalan besar juga sih, jalan alternatif yang cukup besar lah ya. Kalau dibandingkan jalan sebelahnya, nah ini jalannya udah mulai bagus nih. Kalau dibandingkan dengan jalan yang ada di selatan maupun utara, kalau jalan di utara itu kan jalan Pantura ya, dari Lamongan menuju ke Gresik itu jalan Pantura. Kemudian di sebelah selatannya kalau misalnya lewat Alas Kemlagi itu dari Lamongan ke Mojokerto, bisa lewat sana sebenarnya, bisa sampai Surabaya juga. Cuman nanti aku belum bikin videonya sih untuk yang dari Mojokerto itu ke Surabaya lewat jalur kemarin itu, karena aku cuma sampai Mojokerto aja. Mungkin di next video aku akan bikin videonya. Nah, mungkin kalian kalau misalnya ngikutin ini dari tadi awal, gitu kan, dan kalian nggak skip, kalian ngelihat nggak ada pom bensin? Kalau aku sih nggak ngelihat ya. Tadi ya ada pom bensin ataupun tempat pemberhentian kayak ya minimarket gitu lah. Tadi ada satu minimarket Indomaret doang. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Tapi ini juga bisa jadi salah satu peluang juga sih ya, sebenarnya bagi warga sini untuk menyediakan bensin eceran atau pom mini. Karena kayaknya kebutuhan untuk bahan bakar di sini cukup banyak dan supply-nya kurang. Kan supply bahan, ngeblur kamera. Oke, supply-nya kurang karena nggak ada pom bensin juga di sini. Oke, kita sudah masuk ke pertigaan. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kiri petunjuk jalannya. Ngeblur. Kalau kita ke kanan itu ke arah Mojokerto. Jadi ke Mojokerto bisa lewat sini juga sebenarnya dari Lamongan. Kalau lurus kita ke Gresik Surabaya. Nah, itu bisa kalian lihat di depan ada bus Trans Jatim. Siapa yang sudah pernah nih naik bus Trans Jatim? Jadi di beberapa tempat memang di Mojokerto juga ada, di sini ini daerah Balong Panggang ya, ini Lamongan juga sudah ada. Nah, itu haltenya. Kalau misalnya lihat di sebelah kanan ya, itu haltenya. Halte bus Trans Jatim. Nah, busnya ada di sebelah depan itu. Dulu waktu belum ada Trans Jatim, kayak aku pertama kali naik itu di Trans Jakarta. Nah, ini pasar ini ya. Nah, kalau misalnya kalian ke kiri itu bisa ke arah Duduk Sampean. Nah, ini pasar Balong Panggang, teman-teman. Cukup rame makanya. Nah, di sana ada Indomaret. Kalian bisa istirahat di sana. Nah, ini ke halte busnya. Ini bus Trans Jatimnya. Oke, balik lagi. Nah, kalau di bus Trans Jatim ini dulu sebelum ada bus Trans Jatim itu aku
pertama kali naik bus Trans itu bus Trans Jakarta. Kalau nggak salah dulu sempet 3.000. Nah nggak tahu sekarang biaya bus Trans Jakarta berapa. Dulu waktu itu aku sekali masuk itu 3.000 masuk. Nah itu mau kemana aja nggak masalah selama nggak keluar dari halte gitu kan, kayak gitu. Bahkan dulu aku sempet salah masuk ke bus ke bagian cewek, padahal aku kan cowok. Nah salah masuk ke bagian cewek gitu kan. Di bus Transjakarta nggak tahu sekarang kayak gimana, tapi dulu kan kayak dipisah gitu ya, cewek di depan cowok di belakang, biar nggak terjadi ya hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah kayak gitu aku pernah juga nyasar juga naik bus Transjakarta. Kemudian yang kedua itu ada Trans Jogja itu di Jogja. Itu juga cukup membantu kalau misalnya dari katakanlah dari stasiun atau dari bandara ke Malioboro katakanlah, itu pakai Trans Jogja. Nah di Trans Jatim ini kemungkinan baru ya, karena aku pribadi juga baru tahu, baru beberapa beberapa waktu lalu. Namun sayangnya Trans Jatim ini tidak menjangkau di kota Lamongan, di Lamongan kotanya. Semoga kedepannya bus-bus kayak Trans Jatim, Trans Jogja, Trans Jakarta, nggak tahu Jawa Tengah, Solo itu ada transnya nggak, bus transnya nggak, itu bisa lebih diperbaiki lagi dan menjangkau lebih banyak tempat lagi. Karena memang jujur kita di Indonesia ini sangat kekurangan transportasi umum. Nah itu di sebelah kanan ini, oh ya itu tadi ya bus Trans Jatim juga ya. Nah di Indonesia ini kita kekurangan transportasi umum, padahal kalau misalnya kita bisa transportasi umumnya kita bagus, itu bakal semakin mempermudah warganya. Jadi kalau misalnya mau ke mana-mana mudah, apalagi harganya yang affordable untuk transportasi umum. Di beberapa negara maju memang sudah digalakkan atau digerakkan banyak sekali transportasi umum, sehingga banyak orang yang lebih memilih menggunakan transportasi umum karena ya satu lebih hemat gitu kan, dua udah nggak perlu lagi mikirin parkir dan sebagainya. Jadi lebih fleksibel juga kalau misalnya naik transportasi umum. Sedangkan sebenarnya aku yakin kok warga Indonesia itu sebenarnya suka dengan transportasi umum. Hanya saja biasanya transportasi umum di Indonesia itu yang dulu aku rasakan, sempat juga dulu waktu aku kuliah naik angkot juga, itu kan salah satu transportasi umum itu tidak menjangkau ke semua tempat ya, tidak bisa menjangkau ke seluruh bagian tempat yang ada di kotanya itu atau di lokasinya itu. Jadi agak susah untuk naik transportasi umum kalau misalnya kita pengen menuju ke suatu tempat tertentu. Tapi sekarang karena ada ojek online, nah itu sebenarnya juga cukup membantu sih, salah satu inovasi yang cukup membantu di Indonesia. Karena dengan adanya ojek online itu kita bisa menggunakan transportasi umum dengan lebih baik, dengan harga yang tentunya affordable, apalagi ada diskon-diskon biasanya. Itu kan kita bisa naik ojek online baik yang mobil maupun motor, dan harganya juga karena disubsidi ya, masih disubsidi, jadi affordable, dan juga bisa menjangkau ke seluruh tempat, jadi even ke pelosok-pelosok gitu. Beda dengan transportasi umum yang ada trayek ya namanya ya, ada trayeknya yang ada lokasinya yang ditentukan. Cuman menurutku transportasi umum kayak ojek online itu masih belum masif di beberapa daerah. Mungkin kalau di kota besar bagus, misalnya contohnya Jakarta atau Jogja atau Surabaya, mungkin karena banyak beberapa daerah di sana yang macet. Yaitu kalau misalnya naik transportasi pribadi kayak mobil atau kalau motor sih masih oke, tapi kan panas ya. Nah kalau misalnya naik mobil gitu kan, itu kan macetnya bisa parah gitu loh. Dulu aku pernah waktu itu di Jakarta itu yang harusnya itu kita bisa jaraknya itu nggak terlalu jauh dari kayak kalau nggak salah sih daerah Selipi ya, koreksi kalau aku salah ya, ke BSD itu kalau nggak salah perkiraannya sekitar 1-2 jam. Itu aku bisa nyampai dalam waktu 4 jam. Jadi lama banget gitu. Itu mungkin sekarang ada tol ya, jadi bisa lebih mudah. Dulu kalau nggak salah aku nggak lewat tol deh, dan itu macet,
bener-bener macet, mobilnya berhenti, jadi nggak bisa bergerak lagi sampai 4 jam baru nyampe. Oke, ini aku baru saja dari pom bensin ya, baru ngisi bahan bakar, baru ngisi bensin. Ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi tempat beli snack. Jadi ini aku sedang perjalanan dari dari Mantub Lamongan menuju ke Gresik. Tepatnya di Cerme. Nah, ini sebenarnya sudah masuk area Cerme. Ini Cerme Selatan ya, ada Cerme Utara. Kalau Cerme Utara sudah aku bikin videonya, cek aja link di description box di bawah untuk video dari Cerme Utara. Ini ada di Cerme Selatan, di mana lokasi atau tempat belinya snack-snack. Aku yakin buat teman-teman di daerah sini, terutama di mungkin di Surabaya, di Lamongan, di Gresik, di Babat, di Paciran misalnya, yang beli snack-snack, atau dari Mojokerto yang beli snack curah katakanlah, atau snack yang besar, bal-balan gitu, aku yakin mereka belinya di salah satu tempat di sini. Itu karena ada banyak tempat sih di area sini sebenarnya. Nah, ini kita lanjut aja terus. Oke, nah ini kita sudah dekat dengan lokasinya, lokasi tempat pembelian snacknya. Di sebelah kanan kalian bisa lihat itu ada salah satu tempat juga, toko Mima kalau nggak salah. Nah, cuman aku ke sebelahnya, ini toko AJM. Di depan juga ada sebenarnya lokasi pembelian snacknya. Cuman ini aku ke salah satu tempat ini aja. Nah, untuk sebagian sebelah snack curah di sebelah kanan, untuk yang snack biasa di sebelah kiri. Nih, oke teman-teman, kita sudah sampai. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.